Rekam. Baik, tempo hari saya membahas tentang garam dan tenang dunia, ya. Tanpa ditambah pun oleh apapun itu ya, kita ini kata Tuhan Yesus nih, ketika murid-muridnya mendengar perkataan ini, kita juga sekarang sedang mendengarkan perkataan ini ya, kita ini adalah garam dan terang dunia, oke? Tanpa apa namanya? Tanpa nambahkan apapun. Kenapa? Karena yang menyempurnakan, yang melindungi, yang menjadikan kita garam dan terang dunia itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita sendiri. Sebelum tadi saya pulang, saya mampir dulu ke tukang kelapa. Nah, ketika tukang kelapanya ini sedang mengupas kelapa dan mengambil airnya untuk menempatkan di dalam wadah-wadah, saya mendapatkan satu pengertian yang luar biasa indah. Ya, seberapa kita mungkin pandai berkhotbah, seberapa mungkin kita pandai berhikmat, kita punya kemampuan memuji Tuhan luar biasa indah, kita punya karunia dalam menyampaikan pengertian demi pengertian dalam setiap perjumpaan, di dalam pertemuan ibadah, ya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kitanya pandai, bukan karena kitanya bijaksana, tapi karena Kristus yang menyelundup masuk, memenuhkan pikiran kita dengan pikirannya, memenuhkan setiap database perkataan kita dengan perkataannya, dan memenuhkan segala macam hidup kita dengan kepenuhan hidupnya, kepenuhan rohnya. Hidup yang berlimpah-limpah yang kita punya, itu hidup Kristus. Dan ketika itu memancar keluar, jadinya setiap perkataan kita menjangkau setiap orang-orang percaya. Nah, siapa yang mengerjakannya? Bukan manusia, tapi Kristus. Kesempurnaannya menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kita harus mengerti ya bahwa kemampuan kita ya kalau kita bermegah dalam setiap apapun yang kita punya, nah itu jadi sombong. Tapi tadi sore saya diingatkan lagi teman-teman Bapak Ibu sekalian ya bahwa kita semua ditutupi oleh kesempurnaan Kristus dan kita tidak sempat jadi sombong. Kalau kita kemudian dipuji sama orang karena suara kita bagus dalam penyembahan atau khotbah kita luar biasa menyentuh gitu ya, bilang begini, itu Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, maka kita menjadi anak-anak Allah dan anak-anak Allah yang dengan sangat aman dan nyaman hidup dalam kehidupan Kristus yang berlimpah-limpah itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sub yang keempat, yaitu seasoning. Apa itu seasoning? Kita mengenal kata seasoning dipakai untuk makanan seperti pizza, salad, dan sebagainya. Contohnya juga snack-snack kecil gitu ya. Nah, yaitu sesuatu yang dibubuhkan di atas makanan tertentu agar terasa lebih enak. Itu seasoning ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata season with salt, dibubuhi garam. Nah, dalam kamus bahasa Alkitab ya, dalam database Alkitab, hendaklah kata-katamu senantiasa mengandung urapan. Nah, itu dalam database Alkitab ya. Kalau garam ini kan kita mengerti ini mengandung urapan, mengandung em, penyertaan Roh Kudus. Nah, jadi biarlah perkataan-perkataan kita ini senantiasa mengandung urapan atau secara langsung kita bilang ini, hendaklah kata-kata kita senantiasa mengandung pimpinan dan penyertaan Roh Kudus gitu, teman-teman ya. Mari kita bahas ayatnya. Kolose 4 ayat 6. Saya mau minta Ibu Dina yang pertama hadir. Oh, silakan. Oke, Pak. Makasih Bu Dina. Kalau seempat ya. Betul. Kalau seempat ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Makasih Bu Dina. Nah, kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kan season with salt. Okay? Always be grace, season with salt. Jangan hambar. Nah, hendaklah perkataan-perkataan kita senantiasa, yang pertama ya, penuh kasih. Jadi, kemampuan datangnya penuh dengan kasih ini bukan datangnya dari belas kasihan kita. Tapi datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Jangan hambar, agar perkataan kita menyentuh setiap orang. Ya, Pak, kalau misalnya hanya komunikasi di antara teman atau di antara
sejawat atau di antara teman-teman pekerjaan itu gimana kalau lagi santai gitu Pak. Ya tetap jangan hambar, jangan sia-sia keluar tanpa kemudian ada tujuannya. Nah teman-teman jadi mengerti ya, kita bukannya kita nggak boleh guyon, boleh. Tapi ingat jangan hambar, jangan sembarangan. Apalagi ceplosan ngomong gitu loh. Nah dampak dari apa yang kita ucapkan itu harus kan selain membekas di hati orang, berkesan dan juga memberkati ya. Jadi jangan sampai membuat orang terkesan gitu ya dengan omongan kita, tapi yang negatif, mengingat yang negatif, yang membuat orang lain jadinya malah luka sama omongan kita. Nah, teman-teman ini datangnya kalau kalau kita memperlihatkan kehadiran Tuhan lewat omongan kita, maka orang-orang gampang mengingat perkataan Tuhan itu, gampang mengingat apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kemudian kita membiarkan diri kita yang bicara, hambar ya, apalagi penuh dengan gibah gitu, penuh dengan gosip, isu dan perseteruan diawali dengan iri hati, diawali dengan keinginan, kebencian, maka yang terjadi apa? Bukannya jadi penuh dengan kasih, ya, tapi mengakibatkan adanya impartasi yang namanya akar pahit dan mencemarkan banyak orang. Nah, dikatakan di sini sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Nah, memberi jawab kepada setiap orang, memberikan jawab kepada setiap orang yang kemudian mempertanyakan, misalnya kalau dalam diskusi mempertanyakan iman kita, mempertanyakan dari mana kamu tahu pengetahuan itu, dari mana kamu tahu punya pengertian seperti begitu. Nah, kita sekarang mengerti bahwa kita terus-menerus disembunyikan oleh Tuhan dengan kesempurnaannya, agar kita benar-benar tepat sasaran. Perkataan kita benar-benar memberkati orang dan tepat sasaran, hingga banyak orang diberkati dengan ucapan kita. Oke teman-teman, jadi ini yang kita bisa mengerti dalam bahasa Inggrisnya ya. Let your speech, bila perkataan kita always be with grace. Selalu dengan anugerah, penuh dengan kasih, penuh dengan hal-hal yang baik yang dari Allah. Season with salt, dibubuhi dengan urapan atau saya mau bilang tadi, dibubuhi atau disertai dengan penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus. That you may know, hingga engkau bisa mengetahui bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tiap orang. Oke, bagaimana memberi jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan apa misalnya mempertanyakan kemampuan kita, pengertian kita, bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini diawali dulu dengan kehadiran Tuhan. Ini penting. Kita mengawali dan mengakhiri hari ini juga me- mengingat, menyadari bahwa Tuhan yang sempurna itu yang menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Hingga kita bisa mengerti apapun itu yang kita ucapkan, kita diproteksi oleh perkataan Tuhan lebih dulu, oleh pikiran Tuhan lebih dulu. Kita nggak sempat punya pikiran yang lebih jauh dari pikiran-pikiran Tuhan. Itu pikiran kita sendiri. Kita nggak sempat punya khawatir, cemas, takut, bahkan semuanya tersembunyi dalam kebaikan. Nah, saya mau bilang ini memang masih latihan. Artinya gimana? Ya, latihannya adalah menyadari. Kan menyadari ya, kalau ternyata baptisan itu mengadakan kesadaran. Kapan baptisan terjadi? Ketika kita menyadari keberadaan Kristus yang ada dalam diri kita itu lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 35 ya. Siapakah yang sanggup memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Ketelanjangankah? Ya, kekurangankah? Kelaparankah? Nasib burukkah? Enggak sanggup memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Mengapa? Karena dia mau lebih dulu untuk menjadi terkutuk, untuk menggantikan kita. Apalagi tempat yang terburuk dari itu tidak ada. Maka dia sanggup untuk menolong kita dalam kondisi apapun. Tepuk tangan semuanya. Jadi yang ragu-ragu, yang cemas, takut akan penyertaan Tuhan di hari-hari esok, apalagi yang mesti kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita bimbangkan. Oke? Nah, ketika saya bicara begini sekarang nih ya, ada beberapa rekaman-rekaman yang ketika kita masih taman kanak-kanak, masih ada di sekolah taman kanak-kanak. Siapa yang pernah sekolah taman kanak-kanak? Sesuatu sesuatu hal ya
yang terjadi waktu kita masih sekolah teman kanak-kanak, mungkin teman-teman mengalaminya. Mungkin ada yang teman-teman sempat dikagetkan, dikejutkan, atau dibully, atau mengalami begitu banyak tekanan-tekanan di masa teman kanak-kanak itu. Nah, biarkan Kristus yang dengan kesempurnaannya itu nutupi semuanya. Ya, teman-teman, ini eh, apa namanya ya? Momen ini juga saya rasakan waktu minggu kemarin. Kan Rabu off ya, ada Sincia ya. Sabtu kemarin itu juga saya ngalamin vision yang sama tentang taman kanak-kanak. Nah, barangkali di sini ada yang ngalamin waktu taman kanak-kanaknya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang berupa kehilangan sahabat karib, atau mungkin ketika waktu itu ada orang yang sedang merayakan ulang tahun kita dicuekin gitu ya, kita menjadi orang yang tidak dianggap penting. Hari ini ya, biarkan Kristus dan kesempurnaannya itu menutupi segala sesuatu termasuk momen-momen di mana teman-teman, Bapak Ibu sekalian merasa tidak menjadi orang yang disayang, dipentingkan oleh orang lain. Tuhan Yesus mencintai, mengasihi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Ia benar-benar mengangkat kita dari tempat yang terpuruk hingga ia mendudukan kita di tahtanya. Nah, sebagai tanda legitimasi Tuhan Yesus mengasihi kita, ia memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus dinyatakan dengan indah dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Saya mau bukain sedikit, melenceng sedikit ya. Tapi sejalan dengan bahasanya ya. Hmm, mana nih? Oke, ini mana? Sebentar, saya mau bukain dulu. Oh ini saya lepasin dulu. Roma 8 ya. Saya membukain dalam Roma 8 ini. Roma 8 dalam terjemahan The Message. Mana ya? Kasih saya 1 menit. Ini kali. Saya cari aja di sini. Oh gini. Oke, sebentar. Kata kuncinya ini dia. Holy Spirit, wedding ring. Bible verse, MSG. Pasti ada. Nah, kan 2 Korintus 1 ayat 22. Itu kan ketemu ya. 2 Korintus 1 ayat 22. 1 ayat 22. Ini ayatnya bagus loh. Saya kasih tahu.
Oke, dalam bahasa Inggris, terutama dalam terjemahan di message, semua mendengarkan kan? 2 Korintus 1 di 20 ya. Pak. Oke, whatever God has promised, apapun yang telah Allah janjikan, gets stamped with the yes of Jesus. Dengan kepastian di dalam Yesus. In Him, di dalamnya, this is what we preach and pray. Di dalamnya, inilah yang kami khotbahkan, yang kami injilkan, dan yang kami doakan. The great amen, amin yang luar biasa, di dalam segala Allah itu, di dalam Allah segalanya ya. Dan segala yang ia itu, ya, dalam seluruh ke ke apa namanya, keiyaan Bapa ya, juga dalam segala bersama-sama dengan keiyaan kita. Jadi kesepakatan dengan Allah dengan kita. Gloriously evident, dengan sangat indah dibuktikan. Dan God affirms us, dan Allah memastikan making us a sure thing in Christ. Dan Allah memastikan dengan pasti di dalam Kristus, dengan menanamkan keberadaan keiyaan dalam segala janjinya itu dalam diri kita. By His Spirit, He stamp us. Dengan rohnya, ia menyegel kita ya, mengecap kita dengan dengan stamp pledge, dengan cap yang kekal, yang pasti, a sure beginning of what he is destined to complete. Ini mana kok nggak ada sih? Kita dulu. Ini MSG kan? Tar. Dua. eh, Mana ya? Hmm, Mana ya? Kok nggak ada? Oh, kata kuncinya ini salah. Sebentar. Kata kuncinya ini. Roh Kudus, jaminan. Iya ya. 2 Korintus 1 ayat 22. Oh, security deposit. Ini nih. Maaf. Saya salah, salah ini, salah apa namanya? Salah. Iya, salah lagi deh. Bentar. Eh, ini nih, security deposit MSG. Label persis. Kasih 1 menit dulu ya. Saya mau cari dulu biar pasti. Bible.
Oh, TPT. Bentar, ini TPT harusnya, bukan MSG. Bener. Ini. Nah, baru bener. Nah, bener. Ayat yang sama tadi 2 Korintus 1 ayat 22. Teman-teman lihat ini. Ini ya. Sekarang it is God. Now it is God himself. Ini adalah Allah Bapa sendiri yang mengurapi kita, who has anointed us. And he is constantly, dan ia terus-menerus menguatkan baik kita dan baik kamu dan kita semua di dalam persekutuan dengan Kristus. Oke, ayat 23. He knows we are his sins, he also stamp his seal of love. Dia mengetahui kita ini, ya, kita, he knows we are his, dia mengetahui we are his, since he has also stamped his seal of love. Dia mengetahui bahwa kita ini ada dalam Kristus ketika kita dicap oleh bukti cintanya di dalam hati kita, over our hearts, and has given us, dan telah memberikan kita Roh Kudus seperti, lihat ini, like an engagement ring is given to a bride. Jadi Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus seperti kita diberikan cincin pengantin, ya, cincin pengantin dari seorang mempelai pria kepada mempelai perempuan. Kepastiannya tuh ketika kita diberikan Roh Kudus itu seperti seorang pengantin yang diberikan cincin pengantin. Berupa apa? A down payment to the blessings to come. Apa itu artinya down payment? Secara secara jaminan kita dijamin oleh Bapa lewat Roh Kudus karena kita diterima dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Dipastikan demikian bahwa kita itu seperti orang yang menikah dikasih cincin. Itu kan kepastiannya seperti yang mengikat begitu ya. Dan kemudian Roh Kudus pula adalah sebagai down payment untuk berkat-berkat yang akan datang. Artinya apa? Semuanya pasti akan diberikan pelunasan, kebahagiaan, sukacita, kekekalan lewat Roh Kudus. Jadi gak heran teman-teman kalau kita berdoa, seringkali kita mungkin gak dapat semua apa yang kita inginkan. Kalau kita sedang diberikan pengertian, pewahyuan, mungkin gak semua yang kita dapatkan. Sedikit demi sedikit. Bukan berarti Allah itu pelit. Allah itu hanya sedikit-sedikit memberikan kepada kita pengertiannya. Bukan. Dia akan berikan semuanya hanya jika kita diberikan begitu banyak kepercayaan dan setia menggenapi apa yang Roh Kudus tuntun dalam diri kita. Sekali lagi saya mau katakan gini, jalan tengahnya ya, bahwa kita terbatas dan penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan Yesus yang sempurna itu menutupi kelemahan-kelemahan itu dan Roh Kudus memastikan kita berjalan dengan Tuhan sepasti itu, langkah demi langkah, hingga kita pada akhirnya fulfill, penuh dalam setiap keinginan Allah tergenapi dalam diri kita. Coba ulangi lagi. Itu pengertian yang luar biasa buat saya hari ini. Jadi Bapak itu memberikan kepada kita kepastian yang sungguh-sungguh terjadi, akan terjadi kelak, hanya jika kita sanggup berjalan karib dengan Tuhan setiap hari, dan itu dipastikan berhasil setiap harinya bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus. Seperti itu kepastiannya. Luar biasa ya, tepuk tangan semuanya. Jadi sore ini yang masih canggung, yang masih bimbang, yang masih takut, masih aduh gimana ya kok Tuhan nggak jawab-jawab ya. Nah, mungkin barangkali kita mesti mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan dalam rema yang ia katakan hari ini.
dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, memastikan bahwa kita berjalan karib dengan Tuhan dan mampu pada akhirnya dengan secara penuh membuat Allah ya melihat kita menggenapi semuanya rencana-rencana Allah itu. Wah, luar biasa ya. Bisa dimengertikah teman-teman? Cung yang nggak ngerti. Bisa dimengertikah? Sepasti apa sih, Pak? Sepasti seorang pengantin diberikan cincin, ya, cincin kawin oleh mempelainya. Pasti. Gak mungkin tidak. Wah, luar biasa ya. Siapa yang mengerti? Angkat tangannya. Mengerti. Oke. Olin. Yang lain? Bu Yohana. Oke. Yang lain? Masih mencerna, Pak. Masih mencerna. Mencerna. Oke. Coba minum obat pencernaan. Biar mencernanya lebih cepat. Oke. Ada lagi yang bisa mengerti? Selain Olin dan Ibu Yohana? Saya belum mengerti, Pak. Belum Belum mengerti. paham. Iya, Oke. Pak. Paham. Mungkin. Oke. Nah, jadi yang belum paham biasanya masih bingung soal Tritunggalnya. Oke. Nah, nggak usah bingung soal Tritunggal karena kita sebetulnya kalau kita ngikutin Tuhan Yesus ya, kita bisa mengerti ya, dia adalah salah satu pribadi dari kealahan yang tidak meninggalkan Bapa, yang benar-benar mewakili Bapa. Tapi bukan berarti bahwa dia adalah Allah Bapa gitu loh. Dan Yesus itu membawa kita kembali kepada kealahan agar kita bisa mengenal siapa Bapa. Nah, kalau kita kemudian ragu-ragu dalam setiap kita mendengar pengajaran demi pengajaran, nah, kalau kita ragu-ragu, maka sejak awalnya Allah Bapa berikan kepada kita Roh Kudus. Sejak kita kapan menerima Kristus? Ya, kalau kita benar-benar menerima Kristus, sungguh-sungguh kita diberi pertolongan oleh Roh Kudus untuk mengenal siapa Kristus dan posisi kita sebagai anak Allah di hadapan Kristus. Nah, itu dia yang mesti kita harus cermati ya, yang harus kita cerna dalam hari-hari ini posisi kita sebagai siapa. Kalau kita sebagai manusia biasa saja, ya pasti akan terjegal sana sini. Tapi kalau kita mempunyai satu bentuk kesadaran, ya, yang dihasilkan dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus yang bukan cuma dengan doa dan baca Alkitab aja, tapi kita mengerti bagaimana dituntun Roh Kudus, maka pada akhirnya kita bisa mengerti posisi kita sebagai anak Allah, bukan sebagai manusia biasa saja. Nah, jangan khawatir untuk kita kemudian jadi orang yang begitu apa namanya ya, kata Roh Kudus kepada saya, nah, seperti gitu. Nah, saya nggak gitu lagi ya. Tapi kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut, gak usah membandingkan kita atau membuat diri kita lebih dari orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal kerohanian, kita tuh dengan sangat aman dan nyaman dilindungi oleh Tuhan dalam pertumbuhan kita. Nah, boleh dibuktikan kalau teman-teman punya mentor ya. Mentor-mentor di RTM itu justru membawa kita kepada apa bentuk yang membuat kita lebih confidence dalam Tuhan. Tidak disalahkan, tidak dibuat salah-salah, kamu ini nggak bisa belajar kayak gitu, tapi kita didorong untuk bisa lebih mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Gitu kira-kira ya. Jadi yang belum mengerti kemungkinan besar itu ada di dalam konsep Tritunggalnya yang masih belum mengerti. Biasanya seperti itu. Itu pun saya dulu alami kok, jangan takut. Nah, nanti teman-teman kalau udah rekamannya jadi silahkan nanti dicermati lagi rekamannya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Gitu. Saya tadi mau bilang bahwa sepasti itu janji Tuhan kepada kita. Kalau kita masih belum mengerti sepenuhnya janji Tuhan, wajar. Oke, nah, maka Ia berikan kepada kita Roh Kudus untuk memastikan semuanya itu tergenapi. Nah, kapan tergenapinya? Jangan nanya kapan, ya teman-teman. Kalau nanya sama saya kapan tergenapinya, ya sama dengan nanya tentang keberadaan Tuhan itu gimana sih Pak? Nah, kayak gitu. Sama dengan seperti itu. Ya, karena seluruh janji Allah ya dan amin dalam Kristus. Ya, itu udah kita bacain tadi dengan jelas. Nah, mari kita lihat sub yang berikutnya. Apakah ada pertanyaan sampai dengan saat ini?
Ada pertanyaan kah? Saya Pak, baru mau Boleh, bertanya. Ya. silakan. Soalnya tadi agak putus-putus Pak. Jadi, apa Oke. namanya? Aduh, gila Tuhan. Oke. Jadi, Terus eh, saya cuma kayak, apa, benar nggak Pak ya yang saya dapat gitu Pak ya? Apa boleh. namanya? Jadi, yang tadi saya simak itu, bahwa sebenarnya kan janji Tuhan itu kan pasti gitu, kayak seperti yang tadi Bapak bilang gitu kan. Nah, yang saya nggak paham, apa, saya mau tanya ini, jadi kan ada yang dikasih kayak segala macam tuh udah jelas gitu kan ya. Ada yang kayak Bapak bilang tadi sedikit-sedikit dikasih visionnya gitu kan. Kayak pesan-pesan itu dikasihnya sedikit demi sedikit, sedikit. Jadi berarti kalau kita dikasih pesan itu tidak langsung kayak langsung secara penuh gitu dengan jelas apa vision kita. Sedikit Nah, ini boleh Tuhan putus. tahu bahwa adakah tidak belum kita menangkap pesan Tuhan itu ya Pak ya gitu. Maksudnya untuk melakukan jadi maksudnya kalau kita dikasih pesan itu sedikit demi sedikit baru dibukakan gitu kan Pak. Berarti itu Tuhan tahu bahwa kita tuh belum siap gitu ya Pak. Maksudnya belum sepenuhnya siap untuk apa menerima sesuatu yang kayak langsung kayak macam kayak apa namanya info yang langsung kayak tang 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 kayak gitu. Jadi kayak pelan-pelan gitu dikasih sama Tuhan karena oh kita baru ngerti sampai sini baru dibukakannya segini begitu ya Pak. Di Itu enggak sih Pak? di antaranya Yang tadi. begitu. Di antaranya begitu, tapi dalam Oh. satu pernyataan Tuhan yang pernah kita baca dalam Alkitab, Tuhan menggambarkan bahwa perumpamaan tentang mendengarkan firman Tuhan itu seperti mendengarkan firman Tuhan ya, bukan baca firman Tuhan. Seperti eh, biji yang ditabur di empat tanah yang berbeda. Itu diumpamakan demikian karena gini, kalau yang soal begini aja gak ngerti, kata Tuhan Yesus ya, maka bagaimana bisa kamu mengerti perumpamaan yang lain? Gitu loh. Jadi tentang perumpamaan dan pengajaran tentang empat hati ini adalah hal yang paling fundamental. Oke. Di antaranya apa? Misalnya gini, tanah di pinggir jalan. Kita udah tahu ya, ketika firman diberitakan, iblis ngambil, dicuri itu firmannya. Yang kedua, di bebatuan. Kitanya mungkin penuh dengan yang namanya berbantah-bantah ya. Yang ketiganya sempat tumbuh ya di semak duri dan kemudian dihimpit oleh semak duri itu. Yang keempat di tanah yang baik. Nah, kalau kita sedang dinyatakan firman oleh Tuhan, apakah kamu nunggu kita nunggu sadar dulu, nunggu kita kemudian aktif dulu, nunggu kita mengerti dulu? Bisa jadi perhatian kita nggak ke Tuhan. Bisa jadi Tuhan sudah ngomong tapi kitanya nggak gitu ngerti. Bukan kenapa kenapa firman Tuhan ngomong tapi kita nggak gitu ngerti? Karena fokus kita bukan ke firman Tuhan. Fokus kita kepada diri kita sendiri. Makanya ini soal ngomong empat hati ini penting. Terutama kalau kita lagi ada masalah nih ya. Kita lagi ada masalah, kita doa sama Tuhan. Nanya sama Tuhan. Jawabannya gimana Tuhan? Tapi kita udah fokus kepada jawaban yang kita ingin dapatkan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang apa, kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Dan bahkan kita nggak dengar apa yang Tuhan bilang. Kenapa? Karena yang ingin kita dengar adalah jawaban yang dapat dari Tuhan tuh yang seperti itu. Maka kita dengar, kok Tuhan nggak bilang apa-apa ya? Padahal Tuhan udah bilang. Nah, soal yang begini ini adalah fondasinya, dasarnya, fundamentalnya. Maka kalau Tuhan itu nggak pernah bicara, Tuhan nggak pernah berfirman, mustahil. Tapi mungkin atensi kita, perhatian kita ke hal yang lain. Mengerti nggak buat? Mengerti nggak teman-teman? Begitu kira-kira. Mengerti Pak sekarang. Terima kasih Pak. Ya, nah jadinya kalau kemudian perumpamaan tentang empat tanah ini adalah perumpamaan yang paling mendasar dan fundamental. Kalau yang begini aja kita gampang sekali teralihkan dengan masalah kita, dengan cinta diri kita, dengan egosentris kita, maka mustahil kita bisa mendapatkan yang baik dari Tuhan. Mustahil. Justru yang kita create sendiri, yang kita pikir itu baik dari Tuhan. Padahal itu yang kita pikir itu baik,
Itu yang kita bikin baik. Kita ingin bahagia, kita jadi bahagia gitu ya. Kita meng-create kebahagiaan dengan cara kita. Tapi itu ternyata terbatas. Kita mungkin punya sukacita, kita mungkin bisa mengerti tentang penyembahan dalam bahasa roh, dan itu kita memang jadi nyaman, tapi itu nanti terbatas. Nah, sebabnya mengapa banyak sekali pertumbuhan rohani orang Kristen banyak yang mentok karena begitu. Meng-create sesuatu dari sumber sendirinya, dari egosentrisnya, dari sumber cinta dirinya, dan itu sangat terbatas, dan kalau berbenturan dengan orang lain, panik, marah, insecure, dan kemudian jadinya sombong. Nah, itu dia teman-teman. Mengerti ya? Dalam loh ini. Ini dalam loh. Karena gini teman-teman ya, kalau kita udah punya pengertian, kalau kita udah banyak pengetahuan, apalagi kita udah banyak menyembah Tuhan, apalagi kita udah datang ke KKR, datang ke dalam persekutuan, berdoa, berbahasa roh dan sebagainya, mungkin yang bangkitnya adalah jiwa kita dengan penuh urapan. Tapi bangkitnya roh kita dengan Tuhan mungkin belum sampai ke situ. Kalau jadinya kemudian berseberangan dengan orang lain dan kita jadinya ingin menang sendiri, mungkin kita jadinya orang yang penuh dengan urapan tapi tanpa Tuhan dan tanpa Roh Kudus. Jadinya cinta diri. Habis cinta diri memanipulasi orang lain, manipulatif, mempengaruhi orang lain agar afirmasinya tercapai. Nah, ini dia yang bahayanya, teman-teman. Mengerti ya? Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Mudah-mudahan mengerti. Maka sangat penting untuk kita bukan cuma menyembah Tuhan dalam bahasa roh saja. Jangan jangan cuma mengandalkan vision saja. Vision kita bisa saja salah. Serius. Nanti kalau teman-teman belajar lagi ya, kalau ternyata vision itu bisa standarnya bisa ganda. Nah ini yang jadinya salah. Ya. Kok bisa gitu Pak? Nanti penjebarannya akan saya bahas nanti mungkin minggu depan. Nanti minggu depan. Visionnya mestinya single, nggak ada double-double. Single, satu. Tidak bersumber dari dua mata air yang berbeda. Hanya satu single. Di mana ayatnya? Oke, mari kita lihat buktinya ya. Eh, saya cari di mana ini? Di sini contohnya. Contohnya di sini. Ini ya. Saya tulis begini. Kalau teman-teman lihat di screen zoom-nya, saya tulisnya kayak gini. Bentar, nunggu tampilan layar nih. Kok nggak ada sih? Nah, udah gini ya. Lihat apa yang saya catatkan di keywordnya. Vision. Ini rada lambat nih. Vision. Single. Bible verse. Nah, Matthew 6. Contohnya ini. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kejadian. Matius 6. Matius 6 ayat 22-29. Kalau lihat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya coba. Matius 6, 22-29. Matius 6. Teman-teman ini bisa bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Matius 6 ayat 29. 22, 29. 22, 29. Pokoknya jadi ke Yakobus lagi. Matius 6, 22, 29. Ya.
Mata adalah pelita tubuh dalam dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 22, 23. Nah, bandingkan dengan ayat ini dalam bahasa Inggris. The light of the body, jadi terangnya tubuh itu adalah di dalam matanya. Ya. If therefore thine eye be single, no, kok single? Jika matamu single, satu maksudnya Pak? Enggak, single. If their thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Jika matamu baik, dalam bahasa Indonesianya, maka teranglah semua tubuhmu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, jika matamu single, teranglah seluruh tubuhmu. Single apanya? Apanya yang single coba teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jika matamu single, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya apa? Pandangannya didasari, diawali dengan kesempurnaan Tuhan. Bukan kekurangan diri, bukan kelemahan diri. Maka kalau kemudian kita berfokus, berpusat dari itu, maka vision yang dihasilkan oleh Tuhan dalam diri kita pun adalah cara pandang Tuhan. Dan pandangannya saja. Yang kita bagi, yang kita dapatkan dari Tuhan, yang Ia bagikan kepada kita. Tidak pernah kita masuk dengan cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Di antaranya apa, Pak? Jika engkau melihat mata saudaramu itu ada balok, padahal jika engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, tapi ada balok di matamu. Nah, teman-teman. Jadi apa yang menghalangi pandangan kita dari Tuhan itu adalah balok yang ada di mata kita. Kenapa balok? Bisa jadi itu berasal dari cinta diri kita, kelemahan kita, agenda hidup kita yang selama ini kita panjatkan, doakan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita mengkhawatirkan begitu banyak yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, bisa jadi itu jadi balok yang menghalangi pandangan kita single dari Tuhan. Nah, PR lagi tuh. Mengerti nggak teman-teman? Yang mengerti, cung tangannya. Nggak ada yang mengerti. Nah, jadi maksudnya single tuh dari mana, Pak? Apa yang maksudnya single? Hanya Tuhan dan cara pandangnya yang perlu kita ketahui. Cara pandang kita tidak usah kita hiraukan. Jelas teman-teman? Maka dengan itu kita punya kesadaran yang datangnya dari Tuhan. Sanggup nggak? Sanggup orang sanggup? Mesti sanggup. Baru lagi tuh ya, baru lagi ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, garam yang hambar. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya. Sekarang makin mengerti ya mengapa di buku 3 atau buku yang lain ini hanya permukaan saja. Meskipun kita mengerti ya ini dalam banget. Tapi ini permukaan ternyata kalau kita mengerti tentang siapa Kristus yang ada di hati kita. Bagaimana garam yang kehilangan asinnya ini dapat diasinkan kembali? Bisakah garam diasinkan kembali? Ternyata bisa. Dengan kembali kepada penyerahan hidup kepada Tuhan. Ia akan menggarami lagi hidup Anda dengan urapan baru. Dalam kisah Elisa, garam sepinggan mentahirkan air Yeriko dari kutuk kematian bayi di kota itu. Silakan dibaca ayatnya. Markus 9:50. Silakan dibaca oleh Bu Levina. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Makasih. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain.
Amin. Oke, makasih Bu Levina. Bisakah garam diasinkan kembali? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan pandangan hidup kita, penilaian yang sepenuhnya kita hidupi datangnya dari Tuhan. Menghidupi Tuhan kembali. Nah, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Artinya apa? Mempunyai urapan. Sekarang saya mau bilang lagi ya, mempunyai Roh Kudus yang memimpin kita dalam setiap hidup Kristus yang bermanifestasi dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Meskipun orang lain yang kemudian berdampingan dengan kita atau yang bertentangan dengan kita, mereka kemudian menuding kita. Mereka menyalahkan kita. Mereka bilang kita daging. Tidak apa-apa. Terima dulu aja. Mengapa? Karena yang paling penting adalah pandangan Tuhan atas diri kita dan atas diri orang itu. Kalau orang lain dalam pandangan Tuhan, mereka tetap ada juga dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman mengerti maksud saya? Tuhan tidak pernah memburuk-burukan orang-orang yang mungkin sedang kita pikirkan atau mungkin yang sekarang kita sedang gumulkan. Atau mungkin orang-orang yang sedang bertentangan dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah berkata-kata buruk tentang mereka. Kenapa? Karena Tuhan pun mati bagi mereka. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa membuat hati kita tetap terfokus kepada apa yang Tuhan pikirkan. Dia tetap memperlihatkan pengampunannya bagi siapapun. Juga kepada kita. Juga kepada orang-orang yang membenci kita atau berseteru dengan kita. Nah, teman-teman kalau punya pikiran begini, teman-teman jadinya apa? Hidup berdamai dengan yang lain. Ini yang Tuhan ingin. Ya, teman-teman ya. Mari kita lanjutkan lagi ayat berikutnya dibaca oleh Ibu siapa tadi? Ibu Ari ya. Silakan Ibu Ari. Ada Ibu Ari? Ada. Markus 9 ayat 50, Pak. Itu tadi sudah 2 Raja-Raja 2 sekarang. Oh iya, 2 Raja. 2 Raja 2 ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ya, terima kasih Bu Ari dan Pak Eko. Jadi garam yang pada zaman Elisa ini mentahirkan sungai Yeriko hingga tidak ada orang-orang yang keguguran dan bayi yang mati di kota itu. Karena sungai di kota itu, di kota Yeriko itu jadi tahir karena garam yang ditaruh di dalamnya. Jadi garam bisa mentahirkan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang lebih dulu memberikan urapan pada garam itu. Sebetulnya, teman-teman. Nah, tadi tentang garam yang hambar, sekarang saya mau bahas tentang terang dunia. Nah, ini lagi ya manifestasi Kristus lagi. Selama Tuhan Yesus berada di dunia, ia adalah terang dunia. Teman-teman, baca ini. Selama Tuhan Yesus berada di dunia, ia adalah terang dunia. Coba teman-teman bayangkan begini ya. Roh Kudus adalah pribadi yang mengerami bumi ini. Ia juga mengerami alam semesta. Ia mengerami seluruh apa yang ada diciptakan oleh Tuhan di seluruh jagat raya ini. Jadi betapa besarnya Roh Kudus itu dibanding ciptaan Tuhan. Kalau berpikir bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi seperti melayang seperti merpati begitu, mungkin membuat Roh Kudus tampaknya kecil. Tapi kalau yang terjadinya dalam bahasa aslinya adalah Roh Kudus mengerami bumi, mengerami alam semesta ini, kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu ternyata di luar ciptaan Tuhan. Oke, mengerti teman-teman? Maka kalau kita sekarang punya Roh Kudus dalam diri kita, pastikan ini terjadi teman-teman, bahwa ia memang menempati hidup kita, menempati dalam diri kita, dalam hati kita ini sebagai penolong, menolong kita untuk kita pada akhirnya lahir baru benar-benar dan mengalami Kristus yang adalah terang dunia. Maka kalau kita benar-benar disembunyikan dalam Kristus, kita mengalami kelahiran baru itu, kita lahir barunya, kita disembunyikan oleh Kristus. Kita menjadi apa? Menjadi anak Allah yang hidup
dilindungi, dibungkus oleh Kristus yang besar. Dan ketika ia menjadi terang dunia di muka bumi ini, ia benar-benar secara hurufiah dan secara nyata, ia terang dunia. Banyak orang terpukau mendengar pengajarannya. Dan meskipun orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang terpelajar di masa itu mereka iri hati, mereka kemudian ingin menjerumuskan Yesus kepada ditangkap dan disalibkan, mereka menyadari ini ancaman bagi mereka. Kenapa? Karena banyak orang takjub, terpukau, diberkati karena pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kalau teman-teman sekarang berkata-kata, memberikan pernyataan di antara teman-teman yang lain, di dalam satu fellowship, dalam satu persekutuan, dalam satu pertemuan yang meskipun tampaknya nggak rohani sekalipun, misalnya gitu ya, pastikan teman-teman berdampingan dengan Kristus dan ia sendiri yang lebih memulai pembicaraan. Ia yang memulai satu diskusi, ia yang memulai perdamaian dengan setiap hal yang indah. Dan akhirnya memberkati banyak orang yang datang. Dan akhirnya mereka yang menemukan kita, menemukan Kristus yang menjamah mereka. Kan itu yang Tuhan inginkan, bukan? Bukan yang membuat kita jadinya lebih terkenal, lebih punya banyak urapan, dan diundang sana sini karena iya gua dong gitu ya, hamba Tuhan terkenal gitu, teman-teman ya, jadinya nggak kayak gitu. Oke, mari kita lihat ayatnya. Yakobus sorry, selama Tuhan Yesus berada di dunia, ia adalah terang dunia. Terangnya membebaskan seseorang dari kegelapan dunia. Jalannya tak terantuk, memiliki terang hidup dan melihat terang. Perhatikan teman-teman, ketika kita memiliki Kristus, kita adalah bukan orang yang berasal dari kegelapan lagi. Bahkan kita dibebaskan dari kegelapan dunia. Dan kita pun jalannya pasti nggak terantuk, nggak nggak nyasar sana nyasar sini. Kita tahu arah kemana kita berjalan, kita tahu ke arah mana akhirnya ini akan pergi. Dan kita juga memiliki terang hidup dan melihat terang. Teman-teman, melihat terang bukan berarti kita jadinya melihat vision, oh saya diangkat ke awan-awan Pak gitu ya. Oh saya dibebaskan oleh Tuhan, oh Tuhan memeluk saya. Oke, itu baik, itu nggak salah. Tapi yuk mari, jangan cuma terfokusnya kepada hal-hal yang ingin kita lihat saja, tapi benar-benar apa yang sedang Tuhan perlihatkan. Dan itu bukan tentang kita lagi sebetulnya, tapi tentang jiwa-jiwa di luar sana yang sedang menantikan pembebasan. Karena kita ini adalah terang dunia. Jangan berhenti di kita dan cinta dirinya muncul. Tapi sampailah dalam jiwa-jiwa yang akhirnya menemukan terang yang mereka punya dari Tuhan dan mereka dijadikan sebagai terang dunia lagi oleh Tuhan untuk jiwa-jiwa yang lain. Jangan sampai hanya cinta dirinya muncul begitu saja. Jelas teman-teman, hati-hati teman-teman, ini banyak peringatannya. Hati-hati ya. Saya mau peringatkan sekali lagi, hati-hati jangan sampai cinta dirinya muncul kembali. Yakobus 1 ayat 17, silakan dibaca lagi oleh Ibu Made ya. Silakan. Ya, Pak. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Bu Mundi silakan berikutnya. Siapa? Terima kasih. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ya, terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Berikutnya Olin, silakan Olin. Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Terima kasih Olin. Sama-sama Pak Doni. Yohanes 1, 4-5. Ibu Yunike, silakan. Ada Bu Yunike?
Oke, Ibu itu ada? Iya Pak Oh, ada. Doni, Silakan. Silakan, Bu. Yohanes Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yunike. Nah, ini. Yohanes 11, Jadi 9 10. Silakan. sama Pak Doni. Ya, terima kasih Bu Yunike. Bu itu ada? Ada ya? Bu itu ya. Yohanes 11. Tidak ada? Oke, Bu Yohana mungkin? Ada? Ada, Pak. Oh, terima kasih. Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama. Yohanes 12, 46. Yang belum siapa ya? Bu Helvi ya. Bu Helvi silakan Bu Helvi. Ya Pak Doni. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 46 ya Pak Doni. Betul Bu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Amin. terima kasih Bu Helvi. Ya Nah, sama-sama teman-teman, Pak Doni. di sini kita melihat ada ayat-ayat yang luar biasa ya. Dan ayat-ayat ini kiranya jadi rema buat kita. Karena ini menerangkan siapa Yesus dan siapa kita di dalam Kristus yang ngikut Kristus senantiasa. Oke, mari kita lihat ayat-ayat ini. Nah, siapa yang kemudian dijadikan sebagai terang dunia? Tuhan Yesus ya. Siapakah Tuhan Yesus itu? Adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang yang dijadikan berwujud dalam tubuh manusia itu diwujudkan pertama kali dalam diri Yesus. Tuhan yang jadi manusia itu. Nah, terang itu bercahaya dalam kegelapan dunia ini dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi di luar Kristus itu ada kegelapan. Di luar Yesus ada kegelapan. Dan di dalam Yesus itu terang semua. Sama seperti Bapa yang adalah Bapa segala terang. Sama. Nah, dalam Yakobus 1:17 itu ya. Nah, di dalam perkataan Tuhan kepada orang banyak bilang gini dia. Ini ada suara apa ya? Saya matikan dulu. Oke, ini Bu Yunike dulu ya. Tolong matikan dulu Bu. Mute dulu Bu. Ya. Oke, dah. Oke. Nah, dalam apa yang dinyatakan oleh Yakobus 1:17 itu Bapa segala terang, ya. Artinya Allah kita ini ya adalah Bapa segala terang, selain Bapa segala roh. Dalam padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada yang buruk datangnya dari Allah. Semuanya itu baik. Yang buruk itu ciptaannya siapa? Si jahat. Mengapa ada ciptaan si jahat yang buruk? Karena memang ini membuat satu ide dan gagasan di luar Allah. Nah teman-teman, di luar Allah, meskipun gagasannya tempat baik, itu pasti nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam berbagai-bagai kebingungan. Maka kebingungan muncul salah satunya diantaranya adalah kita mungkin percaya Yesus tapi tidak sepenuhnya percaya pada pernyataan atau perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus. Dikatakan begini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku.
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang ngikut Tuhan selalu senantiasa, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akhirnya mempunyai apa? Terang hidup. Ia mempunyai Kristus. Siapa saja yang ngikut Yesus, artinya mereka akan menemukan Kristus dalam dirinya dan dijadikan Tuhan sebagai terang hidup, terang dunia juga. Nah, teman-teman jadi sekarang mengerti ya bahwa menjadi terang dunia itu adalah ngikut Yesus. Sampai dengan kapan akhirnya kita jadi terang dunia, bahwa kemudian kita dituntun oleh Tuhan sendiri masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan orang lain. Membuat orang-orang itu menemukan Kristus dan menemukan terang dalam dirinya. Dijadikan terang kembali oleh Tuhan. Orang yang dijadikan seperti itu oleh Tuhan tidak berhenti dalam cinta dirinya saja. Tapi cinta Tuhan terus menerus dan akhirnya menemukan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang didapatkan oleh Tuhan lewat hidupnya. Nah, tapi kalau cinta diri ini sudah berakhir di dirinya sendiri. Karena dia adalah kebenaran yang absolut satu-satunya. Di luar itu tidak ada yang benar. Mengerti ya? Makanya dia katakan begini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Ia melihat Tuhan yang ia ikuti adalah Tuhan. Tapi jika seorang berjalan pada malam hari, jika seorang berjalan dalam pandangan yang menurut dia benar dari cinta dirinya, kakinya terantuk. Orang cinta diri itu nanti lama-lama akan bertemu dengan orang lain yang lebih cinta diri lagi dan mereka akan terganggu. Mereka akan merasa dirinya menjadi orang yang inferior dan sombongnya muncul. Ya, sombongnya muncul dari apa? Kerohanian yang ditunjukkan. Nah, teman-teman, kalau orang yang rohani seringkali nunjukin hal yang rohani seperti itu di depan orang-orang, kita tahu nih orang inferior. Orang yang pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada ternyata dalam dirinya. Nangkep nggak teman-teman mengapa saya bahas ini cinta diri terus-menerus dari tahun yang lalu? Karena banyak orang Kristen terjebak dalam cinta diri yang begitu berlarut-larut dan akhirnya tidak pernah berkembang. Dan justru ketika berhubungan dengan orang lain, orang-orang menjadi orang-orang yang terganggu atau bahkan kemudian menjadi orang-orang yang akhirnya berselisih paham dengan orang-orang ini. Jelas teman-teman ya. Jadi jangan sampai kemudian kita muncul cinta diri lagi dan akhirnya kita mempunyai nilai kebenaran yang standarnya berasal dari kegelapan, bukan dari Tuhan. Hati-hati ya teman-teman. Fokus kepada Tuhan yang ikuti Tuhan terus-menerus. Jangan sampai kemudian kita akhirnya mengabaikan satu saja perintah Tuhan. Firman dari Tuhan kita abaikan dan kemudian kita punya kebenaran sendiri. Itu mulai kedalaman muncul dalam diri orang itu. Saya lanjutkan lagi berikutnya sedikit lagi mungkin ya. Nanti kita akan diskusi. Anak terang. Sedikit lagi nih. Ini masih banyak ternyata. Masih banyak. Tidak apa-apa. Anak terang. Karena mesti ada diskusi setiap pertemuan. Diskusi bukan cuma ngabisin doang ya. 7. Anak terang. Terang Tuhan Yesus akan menjadikan mereka yang percaya menjadi terang dunia, diutus bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma jiwa-jiwa, teman-teman, tapi terang dunia itu untuk menerangi bangsa-bangsa. Mungkin kita berpikir, apalah aku ini Tuhan? Pak, aku ini apa yang ibu rumah tangga? Justru itu. Dari kelemahan kita lah, kuasa Tuhan sempurna. Jangan pandang remeh panggilan Tuhan. Apalagi kalau yang terpanggilnya itu kita. Jangan pandang remeh bahkan diri kita sendiri. Karena Tuhan itu begitu mempercayai kita dengan memberikan kepada kita Roh Kudus. Teman-teman punya Roh Kudus kan? Tuhan Yesus memberikan kepada kita cincin kawin. Mempelai. Kepastiannya ada. Roh Kudus jaminannya. Jadi teman-teman, jangan pandang remeh diri kita pribadi. Dan juga jangan sombong. Tapi berlindunglah pada Tuhan yang sempurna. Oke, jelas ya? Nah, Yohanes 12 ayat 35, 36. Yang belum baca siapa?
Kayaknya sudah semua. Kembali lagi ke Ibu Dina. Ya, Ibu Dina lagi ya. Silakan Ibu Dina. Ada Bu Dina? Iya Pak, iya Pak. Ya, terima Saya pengen kasih. cek sebentar. Yohanes 12 ayat 35-36. Ya, Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. nah, terima kasih Bu Dina. Ya, saya membiarkan dulu ya, habis dulu bacanya. Terus silakan dibaca lagi oleh Bu Levina, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. Terima Kasih, kasih Bu Pak. Levina. Amin. Kisah 13:47, Ibu Ari. Kisah 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ari. Nah, mari kita bahas teman-teman. Nah, lihat ini. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Ini ngomongin soal Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Apa artinya ini? Mereka mesti mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tapi nggak sepenuhnya perkataan Tuhan itu mereka percayai, bukan. Bahkan mereka kemudian banyak yang bimbang, banyak yang kemudian mereka nggak mengerti apa yang Tuhan katakan. Ya, wajar. Mengapa? Tapi Tuhan bilang, hanya sedikit waktu lagi terang ada padamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Nah, makanya ketika di Taman Getsemani Tuhan bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya apa? Yesus tahu dalam setiap murid-muridnya itu ada hal yang membuat mereka jatuh hati pada Tuhan dengan menurutinya, tapi karena mereka punya kelemahan, mereka bisa taat pada daging. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Lihat ini. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Batasan seseorang ikut Tuhan adalah ketika mereka berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Kok ketika ngikut Tuhan dalam kegelapan, Pak? Ya, karena yang mereka ikuti bukan Tuhan. Yang mereka ikuti adalah suara hatinya sendiri. Meskipun balutannya adalah aktivitas rohani dan apalagi kata Tuhan kepada saya. Padahal sebetulnya hati nuraninya yang bicara demikian. Saya mau bilang, ketika seseorang mendengarkan hati nuraninya kembali, muncullah ia berjalan dalam kegelapan. Dan ia tidak tahu kemana ia pergi. Suatu saat nanti akan dibuktikan, ternyata mentok. Teman-teman. Mentoknya gimana? Ia bisa kemudian bingung karena berbagai macam banyak pengajaran muncul. Apalagi di YouTube. Wah, bingung. Pak, saya mau nanya Pak Doni, kenapa kata hamba Tuhan A, hamba Tuhan B begini, berbeda dengan apa yang ngomong Pak Doni. Nah, jadinya bingung. Nah, teman-teman, begitu. Siapa yang kita percayai? Saya pun hanya menyampaikan firman Tuhan dalam kondisi permukaan saja, nggak mendalam. Yang mendalamnya ketika kita ngikut Tuhan. Jelas teman-teman? Jadi jangan menjadi satu patokan suara hamba Tuhan tertentu, itu suara Tuhan. Tapi pastikan kita punya terang dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang kita percayai. Percayalah kepada terang itu. Teman-teman, selama terang itu ada padamu. Percaya bukan kepada dunia Yunus, percaya kepada terang yang ada dalam diri kita. Selama terang itu ada pada kita. Supaya kamu jadi anak-anak terang. Nah, sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Kenapa? Karena anak-anak Allah pada saat itu, kalau kita sebutkan sekarang ya, mereka adalah murid-murid Kristus, mereka orang-orang yang mendengarkan Tuhan, mereka perlu mencerna kembali apa yang Tuhan ajar. Siapa yang sanggup menolong?
Satu-satunya yang sungguh menolong ketika mereka diberikan Roh Kudus. Tapi mereka pada saat itu mereka belum diberikan Roh Kudus. Tapi Tuhan memberikan waktu sekian waktu lamanya agar mereka mencermati secara sungguh-sungguh apakah mereka benar-benar merenungkan firman Tuhan apa tidak. Oleh karena itu kita seringkali ngalamin kasus dalam masalah-masalah kita, bukan kok ada masalah terus menerus Pak. Itulah waktunya merenungkan, mengunyah firman Tuhan. Makan firman Tuhan dengan lahap. Inilah waktunya. Jadi kalau kita kemudian diperkenankan ada masalah, bukan ya masalah lagi, bukan. Tapi inilah waktunya terang dimuncul. Jelas teman-teman ya. Oke, sampai sini kita buka video dulu, kita foto bersama dulu. Sebelum kita mulai lebih jauh. Terima kasih yang sudah. Wah, ada yang lagi nyetir. Ada yang lagi doa. Wah, ada yang lagi sedang makan kopi, makan kopi, minum kopi. Yuk kita buka video semua, kita berfoto bersama dulu sebelum nanti make upnya luntur. Oh saya yang luntur. Mari kita berfoto bersama dulu. Satu, handuknya dibuka Bu Made. Ya boleh. Dua, Bu Yohana nggak mau dibuka videonya. Oh cukup begini aja gambarannya boleh. Avatarnya begini ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ada Tania juga. Oke, kita teruskan ya. Nah, lalu kemudian dalam Matius 5:14 ini tanpa ada pengurangan sedikit pun. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tuh udah pasti kalau kita ikut Dia, ya, kita akan dijadikan sebagai terang dunia. Dan yang namanya terang dunia itu pasti memberkati banyak orang. Bukan cuma orang, tapi bangsa-bangsa. Ayat Kisah 13:47 nih. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Siapa yang merintahkan? Ya, Tuhan Yesus, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini ngambil dari Yesaya. Yesaya 65 kalau nggak salah. Nah, Yesaya ini mendapat mandat untuk memberikan kepada kepada orang-orang pada zaman setelah Yesaya bahwa akan ada Mesias yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan Yesaya, tapi Tuhan Yesus yang kemudian muncul di terang dunia. Siapa yang menjadi terang dunia? Yesus. Tapi kemudian Yesusnya memberikan delegasi ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang kemudian mendapat delegasi ini dari Roh Kudus, mereka bilang, mengambil dari kata Yesaya. Aku telah menentukan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Agar semua orang mendapatkan berita Injil penyelamatan dari Allah. Agar apa? Agar semua mereka tidak bisa berdalih. Mana ada Injil kepada kami? Kami belum pernah mendengar Kristus. Tapi sejak Injil dinyatakan kepada banyak bangsa-bangsa lewat diri kita hari ini, mereka tidak lagi berdalih. Tapi mereka bisa bertobat lebih awal dibanding bangsa-bangsa yang lain yang belum mendapat Injil. Mengapa ada bangsa-bangsa yang belum mendapat Injil? Belum ada orang yang masuk ke tanah itu. Saya berdoa bagi teman-teman yang sekarang hadir pada sore hari ini atau malam hari ini, teman-teman semua mendapatkan kesempatan yang indah untuk jadi terang dunia bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Oke, sampai di diskusi sekarang. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan. Oke. Ada yang mau bagi berkat? Dapat apa hari ini? Silakan. Diberikan waktu untuk bagi-bagi apa yang didapatkan hari ini. Silakan. Ada yang dapat banyak hari ini? Dapat makan apa hari ini? Silakan. Dibagikan makanannya kepada orang lain agar sama-sama ngunyah lebih dalam. Oke. Siapa yang mau dapat bagian untuk memberikan berkat dari Tuhan? Apakah ada? Bu Mundi mungkin? Silakan mau bagikan apa? Langsung videonya dimatikan. Silakan Bu. Kalau videonya ditutup aja ya Pak ya. Nggak boleh.
Oh boleh lah, kalau kalau nggak mau boleh, silakan tutup aja Ya, boleh. singkat aja ya Pak ya, Singkat, mengenai lama dong, sejam. pengajaran hari ini kan dari kemarin kan mengenai garam dan eh, Terang garam dunia. dan terang, garam garam dunia ya Pak ya. Ya, eh, yang saya tangkap begini. Jadi memang kita apa hidup ini ya bukan hanya untuk ini saja. Tadi kan disampaikan bahwa eh, kalau kita misalnya kita itu banyak mengalami masalah atau mengalami kekurangan-kekurangan mengenai dalam kehidupan ini ya. Itu ya saya sendiri juga belum sempurna karena Sama masih Bu, banyak. saya Dan tadi puji Tuhan ya bahwa kalau kita itu menjadi garam dunia, maka kita akan menerangi betul, bagi apa setiap orang-orang di lingkungan kita. Mungkin betul, kalau buat saya pribadi, mungkin untuk keluarga ya, karena masih perlu banyak PR buat keluarga, buat saya sendiri juga masih banyak PR, banyak perlu didoakan juga untuk keluarga saya gitu. Jadi saya dalam kekurangan itu juga saya percaya bahwa Roh Kudus akan atau Tuhan Yesus akan menyempurnakan Amin. kekurangan saya ini Betul. dan berjalan terus bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membimbing dan mungkin juga banyak juga apa halangan-halangan ya Pak ya banyak Oh, banyak halangan-halangan di mana itu bisa benturan-benturan itu bisa terjadi di dalam keluarga maupun ya, di luar di mana kita bersosialisasi itu betul. banyak benturan-benturan dan di situ kita eh, di apa dibimbing ya Dilatih. kita selalu diingatkan terus agar di situ kita bisa eh, bagaimana kita menjadi terang itu. Jadi sudah tahu kita itu di luar-luar banyak orang yang tanda kutip kegelapan ya Pak. Saya kira orang yang belum percaya jiwa-jiwa banyak di luar itu banyak sekali itu. Betul. Jadi saya itu sekarang kadang-kadang kalau dengerin khotbah itu banyak orang banyak ayo kita berdoa kita apa selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus mari kita apa kita ya mungkin dengan bukan dengan kekuatan saya mungkin saya nggak punya kekuatan ya Pak untuk apa menyangkut banyak jiwa itu ya Sama. dan saya pun juga mungkin bagaimana caranya ya Tuhan tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun membimbing Betul. membimbing kita dan menunjukkan kita eh, mana sih yang jiwa-jiwa yang akan kita selamatkan gitu. Walaupun mungkin cuma satu dua orang, tapi apa dengan satu dua tiga orang nanti juga akan. Ini saya berharap banget ya Pak ya. Mungkin saya ini pergumulan saya juga tentang keluarga saya juga mau juga keluarga saya juga diselamatkan. Nah dari situ Amin. itu biarlah terang itu saya berharap bahwa saya itu membawa terang di dalam keluarga kami maupun di dalam lingkungan kami, di sekitar kami, maupun di dalam kehidupan sosial kami di luar sana juga. Amin. Mudah-mudahan Roh Kudus menuntun saya. Itu Amin. aja, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Kita dukung buat Bumuni dan semua juga teman-teman pasti menjadi garam dan terang dunia di keluarganya masing-masing. Buat tangan buat Bumuni. Terima kasih Bumuni. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain yang bagikan? Silakan. Bu Levina, ya silakan. Ya Pak, kasih. Eh, Pak tadi, saya lupa lagi. Tentang cinta diri. Ya. Cinta diri itu menghambat pertumbuhan kita juga, Pak. Betul. Iya, misalnya kita melihat kesalahan orang Ya. atau kesalahan seorang hamba Tuhan gitu dalam berkhotbah. Itu eh, kita melihat kesalahannya, tetapi yang tadi Pak bilang kita melihat
selumbar di matanya, tetapi kita Oh, tidak memperhatikan kalau ada balok di mata kita. betul. Iya, Pak. Ya, Itu itu termasuk cinta diri? termasuk. Termasuk. Artinya kita kan menonjolkan gitu. Artinya kita merasa benar gitu. Iya, Itu berarti menghambat pertumbuhan kita juga ya, pasti. menghambat pertumbuhan iman. Iya. Dan itu apakah itu memang berjalan dalam kegelapan? Pastinya, pasti itu. Iya ya, berarti itu kita masih berjalan dalam kegelapan. Betul. Artinya tadi yang Firman bilang di malam hari. Iya. Terang-terangan nggak dalam dirinya meskipun balutannya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi semuanya sia-sia karena dasarnya dari cinta diri. Kok bisa? Iya. Berarti kalau dibilang Yesus adalah terang dunia yang sudah ada di dalam kita, Iya, tetapi kita masih berada dalam kondisi seperti itu. iya. Berarti terang itu terhambat dong, Pak. Ya, Pak? Emang, artinya orang-orang yang berjumpa dengan orang ini akan berseteru, berselisih paham. Kenapa? Maksud di dalam dirinya itu untuk berbuat kebaikan, Iya. memberitakan kebenaran, tapi kebenaran versi apa yang dimunculkannya? Dirinya sendiri, dan pasti bertentangan orang lain. Pasti. Berarti itu menghambat terangnya Yesus di dalam kita untuk Betul, menerangi orang lain. betul. Karena masih tertutup. Iya, Tertutup artinya kita punya fokus atau pandangan kita tuh bukan pandangan kepada Tuhan atau ke Roh bukan Kudus, tetapi bukan diri pandangan kita dari saja. Kristus, tapi pandangan kita. Iya, artinya seperti pandangan kita, fokus kita yang benar-benar kepada diri kita, ya Pak ya. Iya. Ujung-ujungnya yang diuntungkannya pengennya kita, bukan Tuhan. Iya, berarti Mengerti ya? kembali kepada Roh Kudus terus. Ya. Cinta diri berawal dari kita untuk kepentingan kita, bukan untuk Tuhan. Semua dari Tuhan untuk saya dan kepada saya. Jadinya gitu. Itu cinta diri. Pak, makasih Pak. Jadi saling terkait semua. Makasih Pak. Terima kasih Bu Levina. Oke, bagus. Diperdalam oleh Bu Levina ya. Oke, ada lagi yang lain Bu Mundi? Pak, kalau cinta diri itu tadi kan larinya ke kesombongan ya Pak ya. Ya. Itu sama nggak Pak itu dengan egois itu? Ya, sama lah. Satu keluarga itu. 11, 12 ya Pak. Berarti kesombongan 11, 12, artinya 13, egois. 14, 15 tuh banyak sekali bolanya. Ya. Ya, egois berarti memang untuk kepentingan diri sendiri, Iya. dia tidak tidak memikirkan orang lain gitu ya Pak. Iya, Gitu ya. betul. Memikirin sama sekali. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terus ada lagi yang lain? Yang mau bagikan sesuatu? Silakan boleh. Olin, silakan Olin. Oh, iya Pak Doni, saya mau melanjutkan yang tadi tentang cinta diri sama apa namanya? Iya, pokoknya tentang cinta diri gitu Pak Doni. Saya rasanya kalau misalnya kita itu cinta diri nanti ujung-ujungnya pas ada ujian tuh akan ketahuan ya. Oh, Kita pasti. tuh cinta diri atau tidak karena em, ini saya tidak bilang siapa-siapa ya Pak Doni. Saya akhirnya di akhir-akhir ini tuh saya melihat kalau ya saya cinta diri sekali. Terus berhubungan yang tadi sama Pak Doni bilang kita apa namanya sama orang lain kita merasa kita melihat selumbar di mata orang lain, padahal balok di mata kita itu betul sekali karena saya akhirnya apa namanya yang beberapa bulan lalu yang saya ada pernah telepon sama Pak Doni tentang saya punya teman yang pokoknya intinya kita tuh sama-sama istilahnya cinta Tuhan tapi at the end karena sama-sama cinta diri ya sama-sama saling bilang munafik, yang satunya juga bilang yang satunya munafik gitu. Nah, dia artinya kembali ke diri kita sendiri. Nah, akhirnya dari setelah masalah itu saya tuh lumayan ini ya Pak Doni banyak pikir kayak jadi selama ini
tujuan saya cari Tuhan ini apa gitu ya Pak Doni, sampai ada satu momen saya dikasih pokoknya ada satu buku yang saya baca kayak, jadi sejak kita jatuh dalam dosa tuh, kita tuh tidak ingin mencari pembenaran bahkan ke orang lain, bahkan ke diri kita sendiri kita ingin mencari pembenaran. Itu menurut saya itu sedih sekali ya. Jadi kayak kita cari kebenaran-kebenaran, bahkan untuk cari Tuhan itu jadi kebenaran diri kita supaya kita merasa terpenuhi. Itu menurut saya itu lu jahat sekali sih Pak Doni. Betul, itu. Dan akhirnya di situ baru saya mengerti apa arti grace. Kalau sampai kita belum mengerti grace, arti kasihnya Tuhan yang tanpa syarat, tanpa yang betul-betul gratis, betul-betul memberi waktu kita tidak layak diberi, itu kita nggak bisa, kita akan tetap cinta diri sendiri, kita nggak akan bisa ngerti cari Tuhan itu karena apa, untuk apa. Jadi saya bersyukur sih dalam hampir 1 tahun ini, ya, sama teman saya itu akhirnya kita juga sudah saling maaf-maafan, saya juga sudah ngerti saya cari Tuhan itu untuk apa. Ternyata ya semua bukan hanya hal baik yang Tuhan jadikan supaya kita ngerti, tapi hal buruk juga Tuhan jadikan supaya kita makin mengerti maunya Tuhan. Perjalanan juga tidak langsung tahu, tapi worth it lah. Pak Doni. Wow, keren. Terima kasih Olin. Tepuk tangan buat Olin. Wah, thank you ya keterbukaannya. Nah, teman-teman, semua dari kita ternyata mempunyai cinta diri pada awal. Cinta diri meskipun dibungkus dengan cari Tuhan, dibungkus dengan cara pelayanan, dibungkus dengan cara khotbah, pinter khotbah. Kalau kemudian jadinya cari panggung untuk kepentingan diri kita bukan untuk Tuhan, nanti pun akan ketahuan, ya. Tapi bersyukur bahwa akhirnya kita menemukan Tuhan, ya. Saya pun dulu pernah cerita sama teman-teman bahwa kita mungkin punya satu sikap narsistik. Ya, narsistik itu artinya cinta diri ya, sama juga ya. Narsistik, cinta diri, self self eh, self love, dan kemudian munculnya nggak ada lain yang lebih populer, lebih besar, lebih berhikmat, lebih rohani dibanding kita daripada orang lain. Meskipun tampaknya kita cari Tuhan, tapi sebenarnya kita lagi cari panggung untuk memunculkan sisi-sisi cinta diri kita. Dan akhirnya, puji Tuhan, ada orang-orang yang memang Tuhan utus juga untuk bertemu dengan kita, yang akhirnya kita bisa melihat nih orang kok sebel banget, nih orang kok sombong banget, nih orang kok cinta diri banget, nih orang kok narsis banget. Dan ketika kita lihat orang itu, banyak selumbarnya, balok yang kita kemudian kesampingkan, Tuhan akan perlihatkan. Mengapa? Tuhan perlihatkan. Yang pertama, Tuhan perlihatkan kemurahannya, kebaikannya. Bagaimana dia mengampuni kita. Kita mungkin terpeleset jatuh ke dalam dosa. Kok Tuhan ampuni ya? Kok bisa ya? Padahal dengan saya berbuat baik, Tuhan pasti senang. Tapi kok berbuat begini, kok Tuhan tetap baik ya? Kenapa ya? Kita berpikir, kok Tuhan begitu baiknya sama saya? Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kepentingan Tuhan atas diri kita itu sangat besar. Bukan berarti dia kemudian mencintai kita dan kemudian meskipun jatuh kita tetap dicintai dan kemudian kita boleh berkali-kali jatuh. Bukan. Tapi Tuhan nutupin semuanya itu agar kita bisa mendapatkan kasih yang utamanya. Bahwa kasih itu yang pertama melenyapkan ketakutan. Nah, ketakutan akan apa? Ketakutan akan cinta diri ini yang kemudian kalau ketemu sama orang lain tampaknya akan terekspos dan kita menjadi orang yang dipermalukan. Teman-teman mengerti ini, kalau kita rasanya ingin mendapat populer, ingin mendapat tempat di mata-mata orang, karena kita kalau dipermalukan kita menjadi orang yang penuh dengan aib. Oh teman-teman, bukankah kita dulu adalah orang yang penuh dengan aib, penuh dengan salah, penuh dengan masa lalu yang penuh dengan kekelaman. Itu aib, tapi Tuhan lepaskan semuanya, hapus semuanya. Jadi baru, lembaran baru, anak Allah dengan posisi yang terindah. Mengapa Tuhan mau lakukan itu? Karena Ia ingin berdampingan dengan kita
untuk menunjukkan kepada kita bagaimana ya baik. Betapa baiknya dia. Meskipun kita nggak setia, tapi dia tetap setia. Nah, teman-teman kalau nangkap sekarang pesannya Tuhan pada hari ini, bagaimana dia betul berupaya agar menemukan kita kembali hari ini, maka sekarang yuk tinggalkan semua cinta diri itu di belakang, kubur bersama-sama dengan Roh Kudus, dan kemudian kita berjalan karib dengan Tuhan. Membiarkan dia berjalan di depan, tampil, dan panggungnya milik dia. Biarkan dia berkuasa di diri kita, dan biarkan orang-orang menjamah Tuhan lewat hidup kita. Tepuk tangan semuanya. Thank you Olin, udah berkati kita semua ya. Satu lagi, siapa yang mau bagiin sesuatu? Ada lagi? Wow, terima kasih hari ini sudah begitu banyak berkat yang saya dapatkan. Dan tentu saja nanti di hari Rabu akan begitu banyak lagi hal-hal yang baru ya. Karena hari-hari ini ada banyak yang baru juga yang saya dapatkan. Dan teman-teman sudah melengkapi semuanya dengan indah. Dan ini fungsinya FFG ini untuk kita semua mendapatkan makanan yang sangat-sangat nyaman, sangat enak, dan penuh dengan limpah hidupnya Tuhan. Dan hidup lama kita semakin digantikan. Tanpa kita mengakuinya, tapi kita mengerti, oh saya menemukan Tuhan. Itu cukup buat Tuhan. Dan cukup buat kita semua untuk akhirnya bertemu dengan Tuhan dan lepaskan hidup kita yang kelam di masa lalu. Kita berdoa, kita tutup. Pak Doni, Ya, Bu Levina, silakan. Saya mau minta permintaan, Bapak doakan saya hari ini ulang tahun dan Selamat ulang tahun. hilang. Kasih Pak. Ulang tahun Bu Levina. Selamat ulang tahun Bu Levina. Selamat ulang tahun, Bu Levina. Yang ke-35. 59 Pak. Oh, baru 59. Tenang aja. Kira 35. Ya. Kita angkat tangan ke Bu Levina ya. Bu Levina silakan dibuka kameranya. Kita angkat tangan ke Bu Levina. Teman-teman boleh berdoa bersama-sama dengan saya, sepakat ya, agar rencana Tuhan tergenapi atas Bu Levina dan atas hidup kita semua. Yuk kita angkat tangan, berdoa. Kita angkat tangan ke Bu Levina. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah utus hamba-Mu ini untuk hadir di FFG untuk memberkati kami semua. Terima kasih atas kehadirannya, atas setiap sumbangsinya, atas setiap perkataannya, kesaksiannya, saksi hidup apa yang telah dinyatakan oleh Engkau Tuhan atas hidup Bu Levina dan keluarganya. Engkau jadikan lebih dahsyat, lebih berhasil. Hingga Bu Levina ini Kau jadikan sebagai kasih Kristus yang militan di keluarganya, di kotanya, di bangsanya, di negaranya. Hingga Bu Levina Kau angkat terus menjadi anakmu, menjadi sahabatmu, menjadi tempat yang nyaman buat Engkau lebih bermanifestasi di kotanya dimanapun dia berada. Dan silahkan Tuhan Engkau yang pimpin anakmu ini dalam setiap pertempuran demi pertempuran rohani yang sedang ia jalani bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan biarkan dia mengalami istirahat penuh bersama-sama dengan Engkau. Dalam damai sukacita, dalam setiap penyempurnaan demi penyempurnaan, biarlah hatinya tetap melekat di hatimu saja ya Tuhan. Bapak silakan Kau tudungi dia dengan kasih-Mu, dengan keajaiban-Mu, dengan hidup-Mu, hingga dia menjadi kekasih-kekasih Kristus yang militan di hadapan Tuhan dan juga dikasih oleh banyak manusia sesamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau limpahkan tahun-tahun yang lebih dahsyat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kami melihat bagaimana perbuatan yang ajaib ini dinyatakan atas Bu Levina dengan indah dan tergenapi dengan manis dalam kehidupannya. Dan diberkatilah juga setiap anak-anak Allah yang hadir pada saat ini melimpah dengan setiap kebaikan dan kemurahan Kristus. Hingga setiap dari kami beroleh terang dunia bersama-sama dengan Tuhan. Beroleh garam dunia bersama-sama dengan Tuhan. Dan silakan Kau Tuhan Yesus yang bermanifestasi penuh dalam diri kami semua. Sebagai terang dunia, sebagai garam dunia dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi kasih-kasih kami, bagi anak-anak kami. Merekalah yang berhak lebih dulu mendapatkan terang dunia itu, garam dunia itu dari diri kami semua. Dan berkatilah kota di mana kami ada. Biarlah kota ini menjadi kota segala bangsa-bangsa menyembah Tuhan. Dan setiap bangsa-bangsa boleh menyebut Tuhan sebagai juru selamat mereka. Diberkatilah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendapati bahwa kami boleh menjadi keagungan-Mu. Dan kami boleh menggantungkan setiap harapan kami kepadamu dan Kau tutupi kami dengan kesempurnaan-Mu hingga kami boleh hidup berdampingan bersama-sama dengan Kau
dan melepaskan dari cinta diri kami kepada cinta akan Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Bersyukur, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. Yuk kita berfoto lagi bersama-sama. Terima kasih ya sudah bersama-sama dengan kita, Bu Levina, sudah setia, sudah memberikan kesaksian yang dahsyat, dan kiranya diberkatilah Bu Levina di usia emas ya. Ada kesaksian saya yang saya mau bagikan sedikit. Baru 50 tahun, silakan. Tadi pagi saya bangun malam, kan semalam tuh nggak bisa tidur tuh, nggak tahu kenapa. Tapi Tuhan berkata-kata terus. Jam 4:30 saya turun dari tempat tidur, terus ada suara yang mengatakan, "Selamat ulang tahun anakku." Saya tidak respon. Terus kedua kali lagi, "Selamat ulang tahun anakku." Langsung saya sadar, langsung saya bilang, "Tuhan Yesus terima kasih." Gitu Pak. Jadi bahagia sekali tadi pagi. Tuhan yang menyapa duluan dan Tuhan yang mengucapkan selamat ulang tahun duluan buat saya. Itu saja. Terima kasih Pak. Dan teman-teman sini ada sahabat-sahabat Tuhan juga yang mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kali. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih teman-teman yang terbaik di FFG ini. Sehat panjang tahun, Bu Levina. Selalu. Ulang tahun, Bu Levina. Biasa. Kita berfoto bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan berkati selalu senantiasa sampai dengan hari Rabu. Tuhan berkati semuanya, sehat selalu semuanya. Selamat ulang tahun Ibu Levina. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat selalu semuanya. Bu Levina, Bu Mundi, Bu Yunike, Bu Marta, Bu Dina, Bu Helvi, Bu Yohana, Bu Made, Bu Itun. Semangat selalu dalam berdoa juga ya. Men.